Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas bensin Pertamax karena ada bro yang ngomong bahwa memang kalau mengandalkan feeling itu nggak akan dapat apa-apa, nggak bisa menyimpulkan apa-apa, kesimpulannya salah, nggak bisa dipakai acuan dan segala macam. Kalau untuk yang pastinya ya harus pakai data. Nah, ini sebuah ironi ya, karena ya ternyata barusan ini diklaim dari yang penyidik Pertamina bahwa Pertamax itu merupakan bensin oplosan, Pertalite yang sudah dioplos. Nah, yang penulis masalahkan adalah yang tahu itu adalah orang-orang yang pakai feeling. Yang sudah menghindari Pertamax dari dulu itu adalah orang-orang yang pakai feeling. Kalau yang ada alternatif pakai bensin swasta saonoe. Kalau yang nggak begitu ngerti, milih beli Pertamax turbo. Kalau yang betul-betul ngerti ya antara pakai Pertalite atau campuran Pertamax turbo dan Pertalite. Jadi itu ya pembagiannya. Tapi yang jelas mereka yang sadar bahwa Pertamax itu jelek akan menghindari penggunaan Pertamax. Nah, perhatikan bahwa mereka yang sadar ini tentu menggunakan data. Kata apa? Ya kalau berebet pakai Pertamax, pakai bensin lain nggak berebet, ya berarti ada masalah dong dengan Pertamax. Kalau kilometer per liter itu lebih boros pakai Pertamax dibanding pakai Pertalite atau bensin lain, ya berarti ada masalah toh dengan bensin Pertamax. Nah, ada ya yang menganggap berebet dan kilometer per liter itu bukan sebuah data. Jadi maaf, nggak sedikit dari pemirsa ini yang sudah tahu kalau Pertamax itu lebih boros daripada Pertalite, tapi masih takut untuk menuduh bahwa Pertamax-nya bermasalah. Jadi sudah benar-benar tahu, oh pakai Pertamax itu misalnya kalau di mobil ya 1:11, pakai Pertalite 1:13. Dengan fakta seperti itu masih takut ngomong Pertamax-nya bermasalah. Ya ini memprihatinkan ya. Memprihatinkan karena ya yang namanya kilometer per liter itu data. Yang namanya berebet itu data. Aneh kalau misalnya kemudian kilometer per liter itu nggak disebut data. Aneh ketika berebet itu nggak disebut data. Yang disebut data itu apa sih? Biasanya sama mereka yang ngomong, oh data. Itu adalah tulisan. Intinya seperti itu. Kalau soal bensin ini adalah spesifikasi yang dirilis oleh Pertamina. Kalau oli ya tulisan yang ada di botol oli. Jadi orang-orang itu wes menganggap tulisan di oli itu adalah data. Atau misalnya kalau ada uji lab itu adalah data. Dan ini terjadi bahkan sekelas Fitra Eri. Jadi Fitra Eri itu kan ngomong kalau misal memang beneran Pertamax itu tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan, akan ada masalah pada kendaraan atau ya semacam ngomong gitulah. Nah, di sini ya jadi kelihatan jelas bagaimana ada ya kesenjangan informasi antara yang praktek dengan yang pakai data. Nah, yang Fitra Eri ini termasuk ya sayangnya nggak pemakai atau bukan pemakainya Pertamax, bukan orang yang tiap hari pakai Pertamax,
Karena dia kalau tiap hari pakai Pertamax, dia nggak akan ngomong gitu. Dia ngomong spesifikasi yang dibutuhkan kendaraan itu, padahal ya yang namanya spesifikasi di kendaraan itu apa sih butuhnya? Oktan. Butuhnya cuma oktan. Nggak ada rekomendasi apa spesifikasi lain-lain untuk bahan bakar kalau dari pabrikan kendaraan. Jadi ya, walau Pertamaxnya oplosan, penulis yakin itu masih akan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh kendaraan. Karena ya butuhnya cuma oktan. Nah, kalau nambah oktan, itu sak pirang-pirang produknya. Produk-produk aftermarket itu banyak ya, yang ya dipakai cuma 1 tetes, 2 tetes. Jadi ukuran per liternya cuma nambah maksimal Rp1.000 lah wis. Jadi untuk nambah oktan itu wis caranya wis banyak sekali. Aditif aftermarketnya juga banyak. Kalau niat pakai etanol juga ya bisa pakai etanol juga. Jadi kalau butuhnya cuma oktan, no problem. Ya pasti tujuannya dioplos itu adalah untuk meningkatkan oktan. Apa mana tujuannya? Jadi ketika Fitra Eri ngomong sesuai spesifikasi yang dibutuhkan kendaraan, ya gampang lah. Lawang dioplos. Jangankan kelas Pertamina, kelas kita ini pengendara, nggak sedikit juga yang kerja Gojek pakai aditif beli. Harga mungkin cuma 40.000, bisa dipakai untuk 200 liter, 400 liter untuk meningkatkan oktan. Apa benar meningkatkan oktan? Ya benar. Karena ya beberapa aditif bahan bakar itu juga melakukan uji lab. Ada pembuktian uji labnya, oh oktannya nambah. Nah, tapi dari pengalaman penulis, pakai aditif-aditif seperti itu yang nambah oktan nggak pernah positif yo. Yang positif itu sedikit ya. Ya berarti pernah ya positif, tapi mayoritas itu nggak positif. Bahkan ya penulis sampai kena 3 kali ya. Tangki bensinnya kotor, kena karat gara-gara pemakaian aditif tersebut. Tapi intinya untuk meningkatkan oktan itu gampang. Dan kemudian terus ada yang ngomong, oh harus pakai data, harus dari spesifikasi lab macam-macam. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya, bahwa dalam spesifikasi bensinnya Pertamina itu nggak ada kandungan energi. Nggak ada yang jenenge kilojoule atau apalah, kilometer joule per liter atau bagaimana lah yang satuannya energi. Nggak ono ya, karena penulis sudah cari, sudah lihat spesifikasi. Di situ nggak ada energi sama sekali. Jadi kalau memang pakai Pertamax ternyata lebih boros, itu nggak masuk hitungan. Pakai Pertamax jadi berebet, itu nggak jadi hitungan, nggak masuk hitungan. Karena nggak ada kandungan energi minimal. Misal Pertamaxnya itu kandungan energinya sama dengan etanol ya, ya rasanya masih tetap lolos ya, karena di spesifikasi tersebut tidak mengandung energinya. Padahal yang kandungan energi itu penting karena sangat mempengaruhi AFR, mempengaruhi kaya miskinnya campuran bahan bakar. Kalau menggunakan bahan bakar yang kandungan energinya rendah, seperti misalnya etanol atau metanol,
Ya wajib ya, yang namanya AFR itu disesuaikan. Orang mungkin beranggapan, oh AFR ideal itu adalah 12:1, 12,5:1. Padahal enggak. AFR ideal itu bakal tergantung sama kandungan energi yang ada pada bahan bakar. Oleh karena itu makanya kalau kendaraan pakai bahan bakar etanol, AFR-nya harus lebih kaya ya, lebih rich. Ada yang bilang 7:1 atau 6:1 bahkan. Karena apa? Karena kandungan energi pada etanol itu rendah. Jadi untuk bisa kompensasi, bahan bakarnya harus lebih banyak. Ini bisa kita lihat contohnya paling gampang di presentasinya Honda CG 150 di Brazil. Motor Honda itu sudah dilengkapi dengan pengatur AFR otomatis menyesuaikan dengan kandungan etanol yang ada pada bahan bakar. Kalau kandungan etanolnya tinggi, AFR-nya diturunkan atau dinaikkan ya. Ya, diturunkan mungkin istilah ya. Jadi AFR-nya dinamik. Antara misalnya 14:1 sampai 7:1, kira-kira seperti itu. Nah di spesifikasi nggak ada sebutan kandungan energi itu. Jadi ya walau ada uji lab, nggak akan bisa menjelaskan mengapa kok orang pakai Pertamax lebih boros daripada pakai Pertalite. Nggak bakal bisa dijelaskan. Padahal faktanya jadi lebih boros. Tapi orang-orang yang pakai data ya, dalam tanda kutip, nggak akan tahu telah terjadi seperti itu. Dan ini termasuk Fitra Airi juga. Nanti kalau misalnya uji lab Pertamax oplosan sudah keluar, ya rasanya masih sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan kendaraan. Nggak akan jadi jawaban mengapa orang-orang itu kecewa. Orang-orang itu mengalami berebut, mengalami boros, mesin panas. Ya ini sebenarnya terjadi juga pada Pertamax Green 95 ya. Pertamax Green 95 itu kan lumayan banyak keluhan. Ya sama, keluhannya boros, panas, penulis bahkan mengalami sendiri berebet atau mesin nggak bisa kencang di atas 50 km per jam langsung jeduk-jeduk, nyendat-nyendat, padahal sudah digas tapi jadi mati gitu. Boh kenapa? Baru setelah dikasih minyak samin Caponta jadi normal lagi. Ya oleh karena itu sampai sekarang penulis itu takut pakai Pertamax Green. Nah yang dialami orang-orang itu sama ya, sama dengan pengalaman pakai Pertamax Green. Ada yang berebet, ya sama kayak pengalaman penulis. Ada yang mesin panas, ada yang jadi boros. Tapi ya, wes intinya orang-orang yang ngomong pakai data, itu seringnya ya sering ketipu. Gampang ketipu. Oleh karena itu mereka itu jadi wah sangat fanatik oli sintetik, wah sangat fanatik oli ini gitu ya. Ketika tahu ada oli yang lebih baik dari dealer, wah sip ini berarti olinya gitu ya. Biasanya sih oli merek Shell. Oh saya pakai oli Shell, lebih baik dari oli pabrikan. Oh saya pakai BM-Ban, lebih baik dari pabrikan. Ya harus maklum juga karena memang pengalaman coba olinya sedikit dan nggak berani nyoba oli yang aneh-aneh, nggak berani nyoba oli yang nggak sesuai dengan peruntukan.
Jadi mungkin cuma orang yang ya tiap harinya harus sering ganti oli ya, karena misalnya punya armada taksi, punya armada bus, punya armada mobil sewaan. Cuma mereka ini yang tahu bahwa oh, oli yang paling cheap ya ternyata Mesran, murah, awet, di mesin juga bagus. Dan orang-orang yang seperti ini juga ketika tahu Pertamax itu bermasalah, pasti tahulah solusinya adalah menghindari Pertamax. Sementara itu orang yang mengandalkan dalam tanda kutip data bakal terus apa? Ya pakai Pertamax terus wis. Mau pakai Pertalite takut, mau pakai Pertamax turbo kemahalan. Jadi ya wes modelnya orang Indonesia seperti itu. Dan Fitra Eri ya jadi contoh juga perwakilan mereka-mereka yang sangat mengandalkan data ya, bukan mengandalkan pengalaman. Ya bisa juga sih karena misal Fitra Eri itu bukan anggotanya klub otomotif apa gitu ya, jadi dia nggak dapat masukan dari orang-orang netizen. Karena nggak dapat masukan dari netizen, ya apa yang dia pakai sendiri saja taunya. Benar juga taunya sih Fitra Eri itu kendaraannya adalah kendaraan yang butuh bensinnya oktan tinggi. Jadi rasanya Fitra Eri sendiri nggak bakal pernah merasakan perubahan Pertamax. Dari Pertamax oke jadi nggak oke. Penulis sendiri kebetulan merasakan sendiri bagaimana kualitas Pertamax turun. Dari dulu penulis itu anti Pertalite, jadi nggak mau pakai Pertalite terus. Gara-garanya ya karena Pertamaxnya mendadak jadi buruk. Dan kalau untuk penulis bukan kilometer per liter, tapi angka 0-100-nya. Loh biasanya ini Pertamax bisa 18 detikan, sekarang jadi parah, jadi fatal, jadi 20 detikan, 21 detik bahkan. Ada apa? Mesin juga kadang berebut. Nah itu kalau orang-orang yang mengandalkan dalam tanda kutip data bakal menolak. Wah nggak mungkin, itu bukan data. Angka 0-100 itu bukan data. Angka kilometer per liter itu bukan data, itu feeling. Tapi ya akhirnya terbukti bahwa ada bensin Pertamax yang dibuat dari Pertalite yang dioplos. Buktinya itu yang tahu ya orang-orang yang dalam tanda kutip mengandalkan feeling. Padahal ya yang namanya kilometer per liter, angka 0-100, berebet, panas, itu ya data itu. Tapi ya masalahnya orang nggak ngakui. Ya akhirnya yang kena ya mereka sendiri. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.